Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi peubah acak diskrit pada mata kuliah statistika maupun statistika dan probabilitas. Oke, kita lihat yang pertama apa saja yang kita bahas. Ada distribusi seragam diskrit, ada distribusi binomial, distribusi hipergeometrik, dan yang terakhir distribusi Poisson. Kita mulai dari distribusi seragam diskrit. Nah, apa maksud kata seragam di sini? Nah, kita lihat di definisinya. Distribusi diskrit uniform juga disebut sebaran peluang seragam, yaitu bila peubah acak X mempunyai nilai X1, X2, sampai Xk dengan probabilitas yang sama. Maka distribusi probabilitas uniform diberikan oleh rumus Fx, K sama dengan 1 per K. Untuk X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xk. Nah, jadi kata kunci di distribusi seragam diskrit ini dia memiliki peluang yang sama. Jadi setiap nilai X1 sampai Xk itu peluangnya sama. Sebesar apa? Sebesar 1 per K. Ya, jadi semuanya nanti dari X1 sampai Xa peluangnya sama, yaitu 1 per K. Kita langsung ke contoh saja biar kalian langsung tahu. Oke, contoh. Jika sebuah dadu dilemparkan dan setiap unsur ruang contoh adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, serta mempunyai peluang yang sama untuk muncul, yaitu 1 per 6. Jadi kalau kita punya satu buah dadu, itu ada 6 buah kemungkinan yang keluar, yaitu mata dadu bernomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan peluang dari masing-masing mata dadu itu sama. Bisa 1 per 6 semuanya. Ya, karena dadunya dadu setimbang. Nah, maka ini masuk distribusi peubah acak diskrit uniform atau seragam. Nah, oleh karena itu Fx, 6 sama dengan 1 per 6. Ya, jadi X-nya itu menyatakan mata dadunya, 6 itu menyatakan ada 6 kemungkinan. Maka peluangnya sama, semuanya seragam, yaitu 1 per 6. Untuk X1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh kedua, misalkan seorang staf dipilih secara acak dari 10 staf yang tersedia untuk mengawasi suatu proyek tertentu. Bila para staf itu dinomori dari nomor 1 sampai 10, maka distribusinya adalah uniform dengan Fx, 10 sama dengan 1 per 10. Untuk X sama dengan 1, 2, 3, sampai 10. Nah, ini jadi sama. Setiap staf itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Karena stafnya tadi diberi nomor 1 sampai 10, terus diambil secara acak. Maka setiap staf memiliki peluang yang sama, yaitu sebesar 1 per 10. Atau kita tuliskan Fx titik koma 10 sama dengan 1 per 10. Oke, itu ya. Jadi ini sebenarnya sudah familiar, sering kita pakai untuk peubah acak, uniform, atau seragam. Kita masuk ke distribusi yang kedua, yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial. Suatu percobaan seringkali terdiri atas ulangan-ulangan, dan masing-masing mempunyai dua kemungkinan hasil yang dapat diberi nama
berhasil atau gagal. Jadi binomial ini kata kuncinya yang pertama, kita dapat melakukan percobaan selama berulang-ulang. Dan dapat kita definisikan dalam percobaan tadi ada percobaan yang berhasil, ada yang gagal. Contoh, misalnya jika seperangkat kartu bridge diambil berturut-turut, untuk kartu merah diberi label berhasil atau gagal bila yang terambil adalah hitam. Jadi kita punya seperangkat kartu bridge, itu ada 52, nah ada sebanyak 26 itu berwarna merah dan 26 bernomor ganjil. Ya. Nah, maka kalau kita ngambil berturut-turut, kartu bridge tadi ngambil satu, nah kita definisikan kalau yang terambil merah itu berhasil, dan kalau terambil hitam berarti yang gagal, karena cuma ada kemungkinan kartu bridge itu hitam atau merah. Bila setiap kartu dikembalikan sebelum pengambilan berikutnya, maka kedua percobaan yang dilakukan di atas mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bahwa ulangan-ulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangan tetap sama, yaitu 1/2. Nah, yang perlu diperhatikan juga di distribusi binomial ini bahwa setiap ulangan itu harus memiliki ciri yang sama atau peluangnya sama. Nah, karena di sini jadi tadi kan dia mengambil kartu itu secara berulang-ulang. Nah, setelah diambil, misalnya ambil yang pertama diambil, yang kedua kartu tadi dikembalikan lagi. Terus ngambil lagi. Nah, setelah ambil dikembalikan lagi. Jadi setiap perulangan itu peluangnya sama, yaitu sebesar 1/2. Nah, percobaan semacam ini dinamakan percobaan binom atau binomial. Oke, coba sekarang kita simpulkan apa sih ciri-ciri dari distribusi binomial ini atau percobaan binomial ini. Oke, ciri-cirinya yang pertama, percobaan terdiri atas n ulangan. Nah, jadi dia harus dilakukan secara berulang-ulang, misalkan sebanyak n. Yang kedua, dalam setiap ulangan hasilnya dapat digolongkan sebagai berhasil atau gagal. Jadi tergantung kita mendefinisikan berhasil itu apa, mendefinisikan gagal itu apa. Yang ketiga, peluang berhasil yang dilambangkan P untuk setiap ulangan adalah sama dan tidak berubah-ubah. Nah, jadi peluang berhasil tadi kita simbolkan dengan P, dan setiap ulangan itu sama nilainya, itu tidak berubah-ubah. Ulangan-ulangan ini bersifat bebas satu sama yang lainnya. Dia saling bebas. Oke, jika suatu ulangan binomial mempunyai peluang keberhasilan P dan peluang kegagalannya Q, gagal itu dapatnya nanti dari 1 min P. Maka distribusi probabilitas bagi peubah acak binomial X, yaitu banyaknya keberhasilan dalam n ulangan bebas adalah, nah ini rumusnya, B artinya distribusinya binomial, X titik koma N. N tadi itu banyaknya percobaan, mencoba berapa kali, koma P. P tadi itu peluang berhasilnya berapa. Sama dengan kombinasi X dari N, P dipangkatkan X, dikali Q pangkat N min X. Dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke N. Itu ya, disimak baik-baik rumus untuk binomial. Untuk nilai tengah dan ragam bagi distribusi binomial X titik koma N koma P adalah mu sama dengan NP
dan sigma kuadrat sama dengan NPQ. Nah, jadi untuk nilai tengah dan ragam itu tidak perlu kita cari dengan cara yang sebelumnya. Di sini sudah diketahui, sudah dibuktikan bahwa untuk binomial itu nilainya atau nilai tengah dan ragamnya mu sama dengan NP dan ragam sigma kuadrat sama dengan NPQ. Oke, kita ke contoh. Tentukan peluang mendapatkan tepat 3 bilangan 2 bila sebuah dadu setimbang dilemparkan 5 kali. Nah, ini permasalahan kita melemparkan dadu setimbang itu 5 kali. Terus berapa tepat 2 bilangan itu muncul. Mata dadu bernomor 2 itu muncul tepat 3 kali. Nah, kalau kita belum mengenal bahwa ini percobaan binomial, belum belajar binomial, ya biasanya terus kalian data, ya kan? Nah, kalau ini ya nanti sebanyak 6 pangkat 5 kemungkinan. Nah, karena ada 5 dadu ya. Jadi misalkan 1, 1, 1, 1, 1 sebanyak 5. Terus misalkan 1, 2, 2, 2, 2, nah seterusnya. Jadi ada banyak kemungkinan. Kalau dulu kalian baru melemparkan 2 buah dadu, itu ada 36, 6 pangkat 2. Ini bayangkan, kalian memiliki 5 buah dadu. Berarti semestanya itu nanti ada 6 dipangkatkan 5. Maka kalau kita mendata satu persatu tentu tidak efektif. Nah, maka caranya kita mendefinisikan suatu percobaan binomial. Nah, kita katakan sukses, ya kan? Kita katakan sukses itu jika muncul angka 2. Ya kan? Jika muncul angka 2 itu kita katakan sukses. Tuh. Terus, dicoba berapa kali? Dicoba sebanyak 5 kali. Oke, coba sekarang kita tuliskan. Peluang keberhasilan setiap ulangan yang bebas ini adalah 1/6 dan peluang kegagalannya adalah 5/6. Jadi tadi kan muncul angka 2. Nah, peluang muncul angka 2 pada pelemparan sebuah dadu itu 1/6. Maka nanti kegagalannya 5/6. Dalam hal ini, muncul bilangan 2 dianggap keberhasilan. Nah, maka dapat kita tuliskan B, terus X, titik koma, 5. 5 itu tadi kita mencoba sebanyak 5 kali, lalu 1/6. Tadi peluang muncul 2 itu 1/6. Yang ditanyakan itu peluang mendapatkan 3 kali, ya, 3 kali bilangan 2. Maka di sini X-nya sama dengan 3. Maka kita tuliskan kombinasi 3 dari 5 dikali 1/6 pangkat 3. Jadi X-nya tadi 3 ya. Dikali 5/6 pangkat 2. 2 tadi dapat dari 5 dikurangi 3. Kombinasi 5 dari 3 berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Terus yang 1/6 pangkat 3 dan 5/6 pangkat 2 bisa kita tuliskan jadi 5 pangkat 2 per 6 pangkat 5. Kalau kita hitung hasilnya 0,032. Oke, itu ya untuk contoh yang nomor 3. Terus mu, nah mu-nya tadi sudah diberikan yaitu 5 kali 1/6 n kali p, nah jadi 5/6. Terus kalau ragamnya itu NPQ berarti 5 dikali 1/6 dikali 5/6, 25/6. Oke, contoh selanjutnya. Peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit darah adalah 0,4. Peluang dia dapat sembuh 0,4. Jika terdapat 15 orang diketahui menderita
penyakit ini, berapa peluang bahwa yang pertama, sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh, ada 3 sampai 8 orang yang sembuh, yang C tepat 5 orang yang sembuh. Oke, kita ulangi pertanyaannya, bahwa penyakit itu peluang dia dapat sembuh 0,4. Kalau ada 15 orang yang diketahui menderita penyakit tersebut, nah, kira-kira dari 15 orang tadi, itu peluangnya ada 10 orang sembuh berapa? Terus, 3 sampai orang sembuh berapa? Dan yang C, tepat 5 orang sembuh. Nah, oke, coba kita jawab. Misalkan X adalah banyaknya orang yang sembuh. Nah, maka peluang X lebih besar dari 10. Kan? Jadi sekurang-kurangnya 10. Berarti itu lebih besar sama dengan 10. Nah, kalau lebih besar sama dengan 10, berarti nanti kemungkinan nilai X itu sama dengan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, harus kita cari satu persatu binomialnya berapa peluangnya tadi. Jadi untuk X sama dengan 10 sampai 15 kamu cari satu persatu gitu kan, terus ditambah. Nah, tapi perhitungan secara itu tidak efektif. Kenapa? Ya nanti harus banyak satu persatu. Maka di percobaan binomial ini nanti dia sudah menyediakan tabel. Nah, jadi nanti dia sudah menyediakan tabel. Jadi kita nggak perlu menghitung satu persatu, tadi 10 sampai 15 dapat kita gunakan tabel. Nah, tapi tabel yang tersedia itu untuk X yang kurang dari. Ya, jadi untuk X kurang dari. Kalau X lebih dari tidak ada, maka harus kita ubah dulu. Peluang X lebih besar dari 10 sama dengan 1 min peluang X kurang dari 10. Ini lebih besar dari 10 sama dengan 1 min peluang X kurang dari 10. Nah, kurang dari 10 artinya binomial dari 0 sampai 9. Karena nggak pakai sama dengan ya, maka binomial X dari 0 sampai 9 disigmakan Bx titik koma 15, 0,4. Nah, 15 tadi banyaknya percobaan, peluang sembuh atau sukses tadi 0,4. Nah, sekarang kita cari binomial 15, 0,4 itu berapa di tabel. Oke, coba kita buka dulu tabelnya. Berikut adalah tabel jumlah peluang binomial sigma X dari 0 sampai R Bx, N, P. Nah, jadi dia lengkap seperti ini. Pertama ini nilai P-nya, peluangnya berapa? Dari 0,1 sampai 0,9. Terus N tadi banyaknya perulangan, R tadi banyaknya berhasil berapa. Nah, ini lengkap. Nah, untuk contoh kita tadi, dia itu mencoba sebanyak 15 kali, ya kan? Kita cari N-nya 15. Oke, ini untuk N15. Ketemu. Terus tadi kita mau mencari sigma dari 0 sampai 9. Kita cari 0 sampai 9. Nah, ini ya, yang 9. Selanjutnya kita lihat pada kolom yang peluangnya tadi 0,4. Jadi peluang sembuh tadi 0,4. Nah, kita lihat ini 0,4 di sini ya. 0,4, kita tarik ke bawah, ini tadi 9. Untuk R-nya 9, ini 0,4. Berarti 0,9662. Oke, maka sekarang kita masukkan ke rumus kita tadi. Hasilnya 0,9662.
Nah, ini kita tuliskan 0,9662. Hasilnya 0,0338. Nah, selanjutnya yang B, ada 3 sampai 8 orang yang sembuh. Kalau kita tuliskan berarti sigma dari 3 sampai 8. X titik koma 15,0,4. Nah, karena di tabel kita tadi itu adanya kurang dari dan dia itu mulainya dari 0, maka harus kita ubah dulu. Sigma dari 3 sampai 8 itu bisa kita tuliskan jadi sigma dari 0 sampai 8 dikurangi sigma dari 0 sampai 2. Ya, 3 sampai 8 bisa kita buat jadi 0 sampai 8 dikurangi 0 sampai 2. Menggunakan tabel tadi, kita cari binomial X 15,0,4 untuk R-nya itu 8. Nanti hasilnya ini 0,9050. Dan untuk yang kedua, sigma dari 0 sampai 2 itu 0,0271. Maka hasilnya jadi 0,8779. Yang C, tepat 5 orang yang sembuh. Nah, untuk tepat 5, berarti ini X-nya sama dengan 5. Sebenarnya bisa kita gunakan rumus binomial yang awal tadi. Atau kalau kita tidak mau susah mencari atau menghitung yang angkanya lumayan ribet, kita bisa menggunakan tabel. Caranya, untuk X sama dengan 5, itu sama aja sigma dari 0 sampai 5 dikurangi sigma dari 0 sampai 4. Jadi tinggal kamu lihat di tabel tadi untuk R-nya yang 5 dan R-nya yang 4. Nah, R-nya yang 5 itu 0,4032, yang 4 0,2173. Maka hasilnya 0,1859. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi selanjutnya, yaitu hipergeometrik. Bila dalam populasi N benda, K benda diantaranya diberi label berhasil, dan N-K-nya benda hasilnya diberi label gagal. Jadi kalau tadi itu berhasil itu jika muncul satu saja, nah, kalau ini berhasil itu ada beberapa kemungkinan. Sebenarnya K benda itu berhasil, nah maka N-K-nya itu yang gagal. Kalau tadi kan cuma ada 2 ya, berhasil dan gagal. Nah, sekarang berhasil itu ada sebanyak berapa kemungkinan, gagal juga ada berapa banyak kemungkinan. Maka distribusi probabilitas bagi peubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N adalah, nah ini rumusnya, H X N kapital, N, K. Nah, jadi X-nya tadi itu peubah acak hipergeometriknya. N tadi ada populasi benda totalnya itu ada berapa, terus N tadi itu banyaknya berhasilnya itu berapa. Nah, K itu merupakan K benda yang diberi label berhasil tadi. Maka dapat kita tuliskan kombinasi X dari K dikali kombinasi N- X dari N-K dibagi kombinasi N dari N kecil dari N kapital. Nilai tengah dan ragamnya sudah diketahui bahwa mu itu NK per N kapital. Untuk sigma kuadrat atau ragamnya N kapital min N min N min 1. Dikali N dikali K per N dikali sama 1 min K per N. Oke, kita ke contoh. Bila 5 kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge, berapa probabilitas diperoleh 3 kartu hati? Nah, jadi di sini
Sukses itu jika diperoleh 3 kartu hati dari 5 kartu yang diambil secara acak di seperangkat kartu bridge. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk N kecil itu sama dengan 5. Nah, karena tadi kita melakukan percobaannya sebanyak 5 kali. Karena diambil 5 kartu bridge. Terus N besarnya itu 52, jadi populasinya keseluruhan kartu itu ada 52. K itu sama dengan 13. K tadi banyaknya itu berhasil. Kartu hati. Nah, kartu hati itu kan ada 13 ya banyaknya. Jadi berhasil sebanyak K tadi. Nah, K-nya di sini 13. Terus X sama dengan 3. X tadi banyaknya berhasil ada berapa? Banyaknya berhasil yang diminta 3. Diperoleh 3 kartu hati. Maka H3.52,5,13. Nah, 3 tadi X sama dengan 3 ya. 52 itu N besar tadi. 5 itu banyaknya percobaan. 13 tadi banyaknya berhasil. Itu ada 3. Maka sama dengan kombinasi linear 3 dari 13 dikali kombinasi linear 5 kurangi 3 dari 52 min 13 per kombinasi 5 dari 52. Maka hasilnya jadi 0,0815. Oke, untuk nilai tengah dan ragamnya, tinggal kita masukkan ke rumus. Mu sama dengan 1,25 dan sigma kuadrat atau ragamnya 0,8640. Oke, seperti itu sekarang kita masuk ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu distribusi percobaannya. Definisinya adalah percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi suatu peubah acak X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama suatu selang waktu tertentu atau suatu daerah tertentu. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya di sini di selang waktu tertentu. Nah, jadi percobaannya tadi itu dalam suatu selang tertentu atau dalam suatu wilayah tertentu. Kalau definisi distribusi Poissonnya, distribusi probabilitas bagi peubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama suatu selang waktu atau daerah tertentu adalah, nah rumusnya ya, P X, mu sama dengan E pangkat min mu pangkat X per X faktorial untuk X 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan dalam hal ini mu adalah rata-rata banyak hasil percobaan yang terjadi selama selang waktu atau dalam daerah yang dinyatakan E sama dengan 2,71828. Nah, jadi mu atau apa? Nilai mu-nya ya, atau nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu E, bilangan natural number, yaitu 2,711828 dan seterusnya. Oke, itu ya distribusi Poisson. Jadi kata kuncinya dia terjadi atau percobaannya terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu. Contoh, rata-rata banyaknya tikus per are dalam suatu ladang seluas 5 are diduga sebesar 10. Hitung probabilitas bahwa dalam suatu luasan satu are terdapat lebih dari 15 tikus. Nah, jadi di sini dia sudah dibatasi. Jadi percobaannya tadi pada daerah tertentu, yaitu luasnya 5 are.
Nah, diketahui kalau rata-rata per arenya itu ada 10. Pertanyaannya, peluang bahwa dalam satu are tadi terdapat lebih dari 15 tikus. Oke, kita jawab. Misalkan X adalah banyaknya tikus per are. Maka dengan menggunakan tabel distribusi Poisson didapat. Jadi nanti bisa kita gunakan tabel juga ya. Jadi nggak usah menghitung. Cukup kita lihat di tabel. Nah, kita suruh mencari lebih dari 15 tikus. Berarti P X lebih besar 15. Atau sama dengan 1 min PX kurang dari sama dengan 15. Karena tadi kita punyanya itu yang kurang dari. Sekarang coba kita lihat di tabel ya. Bahwa hasil sigma X dari 0 sampai 15 PX 10 itu berapa? Itu kita lihat di tabel distribusi Poisson. Berikut tabel peluang Poisson yaitu sigma X dari 0 sampai R Px, mu. Oke, untuk mu tadi sama dengan 10 ya. Jadi kita mau melihat bahwa si rata-rata tikusnya tadi sebanyak 10. Kita cari untuk mu sama dengan 10. Nah, ini diperoleh ya. Mu-nya sama dengan 10. Selanjutnya kita cari RR. Tadi kita mau mencari sigma dari 0 sampai 15 ya. Ini R-nya kita cari 15. Nah, ini. Jadi hasilnya 0,9513. Untuk mu-nya 10 dan R-nya 15. 0,9513. Kita masukkan nilainya 0,9513, maka hasilnya 0,0487. Oke, itu ya. Jadi kata kuncinya tadi ini di dalam suatu wilayah tertentu atau selang waktu tertentu. Oke, contohnya distribusi binom dan Poisson memiliki histogram yang bentuknya hampir sama. Bila N besar dan P-nya kecil atau mendekati dengan 0. Oleh karena itu, bila kedua kondisi ini dipenuhi, distribusi Poisson dengan mu sama dengan M kali P dapat digunakan untuk menghampiri probabilitas binomial. Nah, ini ya, jadi kata kuncinya bahwa distribusi binomial itu nanti dapat kita dekati dengan distribusi Poisson, yaitu menggunakan mu sama dengan NP. Oke, coba kita lihat contohnya dulu. Misalkan bahwa secara rata-rata satu orang di antara 1000 orang adalah pecandu alkohol. Hitung probabilitas bahwa dalam suatu contoh acak 8.000 orang terdapat kurang dari 7 pecandu alkohol. Nah, kalau kita lihat di sini, awalnya peluang bahwa 1 di antara 1000 itu merupakan pecandu alkohol. Nah, kalau di dalam 8.000 orang terdapat kurang dari 7 pecandu alkohol, itu ada berapa? Nah, sesungguhnya ini merupakan percobaan binomial dengan N sama dengan 8.000 dan P sama dengan 0,001. Jadi kita mencoba 8.000 kali. Ya. Kita ambil secara acak 8.000. Jadi kita mencoba 8.000 kali orang itu dicek apakah dia pecandu alkohol atau tidak. Kan seperti itu. Untuk peluang bahwa dalam 8.000 percobaan itu kita mendapatkan seorang pecandu alkohol, peluangnya ya 1 per 1000 atau 0,001. Ini sebenarnya masuk ke distribusi binomial.
Nah, yang jadi masalah nanti kan kita susah ya untuk mencari N 8000 dan P 0,001 di tabel binomial belum tentu ada. Maka ini kasus ini dapat kita ubah ke distribusi Poisson, yaitu mu sama dengan 8000 dikali 0,001, yaitu sama dengan 8. Nah, perlu diperhatikan juga ya di sini bahwa harus memenuhi syarat juga bahwa P-nya itu dekat dengan 0 dan N-nya cukup besar. 8000 termasuk cukup besar dan 0,001 cukup kecil mendekati 0. Nah, oleh karena itu, jika X menyatakan banyaknya pecandu alkohol, akan diperoleh untuk peluang X kurang dari 7, sigma dari 0 sampai 6, B, X, terus 8000, 0,001. Nah, jadi di sini tadi seperti kita definisikan bahwa ini sama aja binomial ya, binomial yang mencoba 8000 kali peluangnya 0,001. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ini bisa kita ubah ke Poisson, yaitu X-nya atau peluangnya tadi, mu-nya jadi 8000 dikali 0,01 sama dengan 8. Yang 8000 ini kan sudah nggak terpakai, nggak ada ya, sudah masuk sini jadi 8. Maka distribusi binomial tadi sudah berubah ke distribusi Poisson, yaitu sigma dari 0 sampai 6 Px, 8. Nah, jadi tinggal kita cari di tabel distribusi Poisson untuk P-nya sama atau mu-nya sama dengan 8. Terus nanti kita cari di bagian R-nya ya, R-nya itu 6. Maka hasilnya 0,3134. Oke, cukup jelas ya. Oke, itu selesai pembahasan tentang distribusi peubah acak diskrit. Nah, tadi sudah kita bahas ada 4 buah, yaitu ada distribusi seragam diskrit, ada distribusi binomial, ada hipergeometrik, dan yang terakhir ada Poisson. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.